Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Susi Ratnawati SPD, CGP Angkatan 9, Kota Madiun. Kali ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh dua narasumber di samping saya. Perkenalkan ya, ini adalah Pak Riza. Assalamualaikum Pak Riza. Pak Riza adalah guru PJOK yang diobservasi, dan yang di samping saya Pak kacamata Pak ini adalah narasumber kami, Pak Saripito Adi, selaku pengajar praktik saya. Baik, kita mulai aja ya. Pak Riza. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sangat baik. Sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah. Ya, kan guru olahraga Pak. Iya. Jadi tiap hari olahraga, jadi sehat Pak ya. Oke Pak Riza, terima kasih Pak Riza sudah menyempatkan waktunya di sini. Kita ngobrol-ngobrol aja santai aja Pak ya. Kita habis Pak Riza kemarin mengajar, ya setelah sebelumnya kita bersama Pak observasi, lalu Pak Riza mengajar, dan juga saya kemarin juga minggu juga sama Pak Riza bersama anak-anak juga. Ya. Sekarang kita mau mengadakan percakapan pasca observasi yang tujuannya yaitu untuk merefleksi pembelajaran kita kemarin ya Pak ya. Oke. Sebenarnya saya mau nanya Pak Riza, gimana nih perasaannya setelah mengajar kemarin? Untuk perasaan alhamdulillah sangat baik, dengan respon anak-anak juga baik kemarin. Jadi merasa puas Alhamdulillah. ya Pak ya? Iya. Terus anak-anak positif Pak ya? Positif semua. Baik Pak Riza, mungkin bisa kita review lagi Pak ya dari tujuan pembelajaran. Nah kemarin bisa dijelaskan lagi Pak? Untuk tujuan pembelajaran kemarin itu siswa dapat melakukan sit up dan push up secara benar, dan kita melakukan dengan tambahan kombinasi game. Dan sebetulnya hasilkan sit up sama push up, tapi dalam bentuk kombinasi game itu Pak ya? Oke, luar biasa. Baik Pak Riza, dari yang pembelajaran sudah dilakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rencana alur pembelajaran yang kemarin direncanakan Pak Riza? Alhamdulillah sangat sesuai itu, tetapi ada beberapa anak yang terlambat merespon dan memerlukan sedikit bimbingan tambahan, dan alhamdulillah dengan sedikit bimbingan tambahan kemarin anak-anak sudah tercukupi. Jadi sebenarnya alurnya sudah dapat ya, sudah sesuai dengan ini tujuan, tetapi respon anak-anak mungkin ada yang sebagian yang perlu ditingkatkan. Ekstra. Bisa dijelaskan nggak Pak? Apa respon apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin Dari 90%, 10%-nya itu siswa kurang, kayak masih ada yang jadi ya kayaknya misalnya dari 100% anak-anak yang kira-kira yang optimal menurut Pak Riza itu berapa persen? Yang optimal itu 90%. Jadi ya, alhamdulillah sudah lumayan lah. Terus yang 10% ini? 10%-nya itu anak masih dalam tahap pembelajaran dan memprakteknya itu masih agak sedikit kurang. Mungkin kurangnya mereka latihan. Maksudnya dia dalam push up kayak kurang pas gitu ya? Terus teori. Dan teori, untuk teori sebenarnya mereka sudah paham, cuma untuk eksekusinya mereka masih ada sedikit kesalahan. Gitu ya. Dan kalau misalnya ada seperti itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak? Pada anak 10% yang kurang menguasai teknik tadi, nanti apa yang harus dilakukan? Untuk saya, jadi untuk daya tarik gitu. Jadi untuk daya tarik siswa itu mungkin bisa saya, kalau kasih waktu lebih banyak lagi, mungkin ada tambah beberapa game untuk menarik daya tarik siswa. Dari game tersebut anak kayak kemarin itu kan anak heboh sekali ya Bu ya. Mungkin bisa ditambahin beberapa game lagi, anak mungkin bisa lebih masuk kembali. Itu kalau dari segi peningkatan daya tarik Pak, yang sebenarnya akan ada berarti variasi game yang lain ya. Benar-benar saya lihat udah seru banget Pak ya. Ternyata ada lagi variasi yang lain Pak ya. Untuk berbahasa ini sebenarnya banyak sekali, cuman kemarin ya 2 game lah paling. 2 game itu pun anak sudah ya sangat happy dengan adanya yang awalnya beban jasmani untuk siswa ya mesti push up sit up. Dengan adanya game mungkin anak-anak lebih bersemangat. Nggak terasa gitu. Karena sebetulnya suruh push up sama sit up juga, atau mereka merasa gitu Pak ya. Dengan adanya tantangan gitu Pak ya. Terus kalau untuk yang itu kan tadi
sekali meningkatkan daya tarik Pak ya. Terus kalau dari segi misalnya ada anak yang kayaknya belum pas ini posisi dia ketika push up harus bagaimana dari strateginya tuh apa Pak yang harus dilakukan? Untuk strategi mungkin itu lebih ke nanti individu ya Bu ya. Nanti anak yang kurang pas gerakannya mungkin saya apa itu namanya kayak diajari secara individu ya, kayak gini yang benar posisinya seperti ini. Mungkin untuk beberapa saat oke lah anak masih dengan kekuatan tangan itu belum kuat, tapi untuk selanjutnya kemungkinan anak sudah bisa kuat dengan ada Pak yang ada gitu Pak. Jadi kalau saya ambil sebuah kesimpulan ya dari pembelajaran kita kemarin dengan tujuan anak-anak itu mampu mempraktikkan sit up dan push up melalui game kombinasi itu sudah secara umum sudah dilakukan semua sesuai dengan rencana pengajaran. Respon anak-anak luar biasa, 90% itu sudah merespon dengan positif sekali, dan yang mungkin tinggal beberapa anak aja yang sekitar 10% ya harus ditekankan lagi di penguasaan teknik dan juga daya tariknya, dan itu panjenengan sikapi dengan nanti akan meningkatkan variasi game ya luar biasa Pak Rizal ya. Kira-kira Pak Rizal kalau misalnya dikasih skala 1 sampai 10 Pak Rizal ya, keberhasilan pembelajaran kita kemarin itu di angka berapa Pak? 7 apa 8 apa 9 apa 10? 9 Ibu. 9 ya. Luar biasa Pak Rizal, kemarin saya juga lihat langsung pembelajarannya itu anak heboh kan. Jadi Pak Rizal itu mengajarkan push up sama sit up. Kalau mungkin saya jadi murid penonton, push up takut, sit up takut, tapi kalau dengan kemarin itu kayak enggak gitu Pak. Kayak gimana? Keserunya. Seru kan ada kolaborasi juga ya, kayak perlombaan gitu. Ada dikombinasikan dengan siapa Pak? Ya, satu run, terus sprint dan sebagainya. Pokoknya seru banget, udah seru ya. Terus kalau di penutup yang kemarin anak-anak gimana Pak? Pak Reza kan sempat nanya, gimana kamu senang apa? Kemarin gimana? Anak-anak sangat gembira, malah waktunya habis, tapi anak-anak pengen tambah lagi. Oh gitu ya? Ini berarti ciri-ciri guru yang berhasil ya? Baik Pak Reza, kita tadi sudah mengupas seputar pembelajaran Pak ya. Jadi sekarang kalau kita lihat dari sisi kita dulu Pak ya, kita sebagai seorang guru memberikan amanah untuk mendidik awal pembelajaran anak-anak khususnya Pak Reza dari segi olahraga Pak. Kira-kira ke depannya ke depan kan pasti kita ada pengembangan dirinya Pak ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Reza tingkatkan ke depan? Untuk yang pertama yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan tersebut. Lalu Jadi Pak Reza ingin meningkatkan kompetensi di bidang olahraga dengan cara mengikuti pelatihan. Lalu Pak, itu kalau mengikuti pelatihan itu pasti ada tujuan tertentu Pak. Misalnya itu ada nggak sih misalnya pelatihan khusus seperti pelatihan khusus renang itu ada Pak ya? Ada. Dan sangat memungkinkan untuk pengembangan diri seorang olahraga. Iya pasti itu. Ada apa Pak? Ciri-ciri keberhasilannya apa? Kalau ukurnya Pak Reza apa nanti ketika saya sudah bisa kompetensi ini itu apa Pak? Untuk tolak ukurnya ya itu kan yang jelas pertama kita ketika kompetensi mendapatkan pengakuan lisensi. Nah, yang berupa lisensi, jadi pada saat itu diri kita itu sangat percaya diakui. Jadi ketika misalnya kita sudah mengikuti pelatihan renang misalnya ya, berarti kalau sudah ada ujiannya Pak ya? Ada ujiannya pasti. Ada ujiannya, terus kalau sudah lulus dapat kayak sertifikat ya Pak ya? Atau lisensi yang kita diakui di kompetensi kita di bidang olahraga terus ya Pak ya? Maksudnya lebih percaya diri dong? Lebih percaya diri, ya. 2 kali lipat persen. 2 kali lipat Pak ya? Oke. Ya Pak Reza, kira-kira dari rencana pengembangan diri yang sudah direncanakan dijelaskan di depan tadi, apakah kira-kira mau dari pesan? Untuk rencana ya harusnya secepatnya ya Bu ya, tapi saya mempunyai rencana yaitu kemungkinan 1 minggu 2 minggu ke depan. Jadi dalam waktu seminggu ke depan Pak Rizal mau mengikuti yang pelatihan teknis Pak ya? Iya. Olahraga. Itu ada informasinya Pak di mana Pak?
Ada Bu, biasanya di grup kayak NGMP atau grup lainnya, bisa kayak gitu, Pak, ya? komunitas, ya kan bisa. Oke, berarti nanti ketika ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan keolahragaan, Pak Rizal segera respon gitu ya? Iya pasti. Oke. Kalau untuk ini Pak, untuk peningkatan kompetensi, meningkatkan kemampuan untuk belajar atau pengelolaan kelas, itu apa yang akan Pak Rizal lakukan nanti untuk pelatihan apa Pak? Untuk itu biasanya mungkin saya akan mengikuti pelatihan mandiri baik dari pemerintah atau non pemerintah. Iya, Biasa. Jadi nggak nunggu dari mana-mana tapi mandiri Pak ya? Iya mandiri. PLN itu Pak ya? Iya bisa. Karena Pak ya nanti saya juga mau ikut. Iya siap. Ya, minggu depan ya kita mulai Pak. Boleh? Oke. Karena Pak ya? Oke. Oke. Baik Pak Desa, dari keseluruhan depan sampai belakang ini tadi ini saya mau nanya ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Yes. Apa kesan atau perasaan Pak Rizal setelah coaching ini Pak? Perasaannya yaitu sangat senang. Yang pertama itu bisa lebih percaya lagi dengan kemampuan saya. Yang pertama itu. Ya, yang kedua sebenarnya kemarin waktu di coaching itu ya biasa saja. Cuma ada sedikit detik. Biasa tapi benar Pak ya. Oke, apa santai aja Pak. Terus saya juga belajar karena saya sangat belajar dari Pak Rizal bagaimana cara menggembirakan anak-anak kemarin. Jadi pelajaran yang waktu dia anak perempuan ada penakutnya loh Pak itu Pak. Setahu saya anak perempuan itu menakutkan kan saya lupa Pak ya. Tapi itu pas saya jika saya jadi murid Pak Rizal dengan game kayak gitu saya jadi takut lagi. Jadi bukan ke doktrin, tapi bakal fisik kan gitu enggak. Ya. Menyenangkan lah. Ya, jadi selamat untuk Rizal sudah melakukan ini dan akan kita gunakan terus Pak ya nanti. Terima kasih. Oke, jadi dari coaching ini Pak Rizal bisa merefleksi diri sendiri dan merencanakan pengembangan diri Pak Rizal sendiri ya dengan dialog kita. Oke, semoga berhasil. Kita bersama-sama berproses Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak ya.